Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus dengan NIM 1902642. Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa Sastra Indonesia, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan mengenai ruang lingkup dokumen hukum dengan mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum. Yang pertama itu ada bahan pustaka. A. Ada buku atau monograf. Buku hukum adalah buku yang di dalamnya terdapat keseluruhan peraturan, bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali. Dan isi dari buku hukum mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. Arti lain dari buku hukum adalah buku yang berisi semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh pihak yang berwenang. Contohnya seperti di bawah ini, ada buku pengantar hukum acara perdata. Selanjutnya, penjelasan mengenai buku ini adalah Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Negara hukum mengharuskan segala perangkat yang ada di bawah negara tersebut sepenuhnya tunduk pada hukum, bukan pada kelompok atau figur tertentu. Buku ini meneropong dengan cukup lengkap sejarah hukum tata negara yang tak lepas kaitannya dengan kondisi sosiopolitik ekonomi Indonesia dari rezim ke rezim. Selanjutnya, yaitu buku bidang lain. Buku bidang lain adalah buku teks pelajaran dalam suatu bidang studi tertentu. Buku ini berbeda dengan buku hukum di atas yang menjelaskan mengenai tata negara Indonesia. Buku tersebut seperti yang di bawah ini, yaitu Profesi Hukum itu Asyik. Sarjana hukum, bukan sekedar pengacara dan hakim. Nah, sedikit penjelasan dari buku ini. Buku ini menceritakan berbagai pengalaman kuliah hukum dan juga bekerja yang berkaitan dengan bidang hukum seperti pengacara, hakim, dosen, notaris, dan lain-lain. Serta bekerja di bidang lain seperti bea cukai, wartawan, pertambangan, dan lain-lain. Selanjutnya, buku rujukan. Buku rujukan adalah buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai buku rujukan ini seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan lain-lain. Contohnya seperti yang di bawah ini. Sedikit penjelasan dari buku ini. Buku ini memberikan penjelasan dan istilah-istilah yang terdapat dalam dunia hukum. Selain istilah, juga terdapat pengertian hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, hukum perubahan, hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan lingkungan. Selanjutnya, himpunan peraturan perundang-undangan. Buku himpunan peraturan perundang-undangan ini adalah buku yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai peraturan yang dijadikan pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti di bawah ini. Sedikit penjelasan dari buku ini. Buku ini berisi tentang himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut sistem Agelbrach yang telah dikenal sejak dahulu hingga kini sebagai buku referensi yang diandalkan oleh para pakar hukum. Buku referensi ini memuat peraturan perundang-undangan penting yang sekarang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contohnya seperti di bawah ini. Sedikit penjelasan dari buku ini. Buku jurisprudensi hukum acara perdata ini memuat bermacam-macam mengenai kompetensi atau kewenangan pengadilan yang menentukan badan peradilan mana yang akan berwenang untuk mengadili suatu perkara. Selanjutnya yaitu laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah suatu bentuk penyampaian informasi, berita, keterangan, pemberitahuan, dan mendeskripsikan tentang permasalahan pada penelitian hukum. Contohnya seperti ini. Sedikit penjelasan dari buku ini adalah laporan penelitian ini menjelaskan mengenai peran ilmu hukum pidana dan apakah kriminolog itu juga termasuk bagian dari ilmu hukum pidana. Dengan seiring perkembangannya, perbedaan keduanya menjadi tidak begitu tajam, terutama setelah
PD2, di mana kriminologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lebih banyak membahas tentang tingkah laku manusia. Selanjutnya, hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum adalah hasil yang dibuat berupa sebuah kesimpulan atau pelaporan setelah mengikuti seminar hukum. Dan seminarnya itu dari pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas tentang hukum. Contohnya seperti yang di bawah ini. Sedikit penjelasan dari buku ini, buku hasil dari seminar ini berisi tentang kumpulan hasil seminar hukum nasional ke-1 sampai 8 dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, grand design sistem dan politik hukum nasional. Selanjutnya yaitu naskah akademis atau RUU, rancangan undang-undang. Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Dalam suatu rancangan undang-undang itu disusun oleh pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, sedikit penjelasan dari naskah ini. Naskah ini berisi tentang perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia di masa lampau yang memunculkan sebuah ikatan dan cita-cita yang sama dari setiap individu untuk hidup bebas, serta memaparkan akan pentingnya wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu terbitan berseri. Lembaran resmi, berita negara, lembaran daerah. Lembaran resmi adalah lembaran yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara atau daerah sebagai tempat mengundang peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti di bawah ini. Bisa kita lihat dengan jelas, Berita Negara Republik Indonesia. Yang di dalamnya ada menimbang, mengingat. Nah, sedikit penjelasan dari lembaran resmi ini. Lembaran resmi ini berisi tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ke bidang kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta telah digantinya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Selanjutnya yaitu Himpunan Berseri. Himpunan Berseri merupakan himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin, yaitu terbitan-terbitan berseri dari keputusan menteri yang terbit secara rutin. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Sedikit penjelasan dari himpunan ini. Himpunan ini berisi tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 /Menkes /669 2017 tentang formularium nasional yang perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum sesuai kajian pada penyakit yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu majalah hukum. Majalah hukum adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel tentang hukum. Selain artikel, majalah hukum juga mempublikasikan hal yang berisi gambar, review, ilustrasi yang mewarnai isi dari majalah hukum. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Sedikit penjelasan dari majalah hukum ini. Majalah hukum ini berisi masalah-masalah lama tetapi penting dalam implementasinya, antara lain kode etik profesi dan pedoman perilaku hakim, hukum, peradilan agama, serta rasa keadilan tanpa pertimbangan. Nah, selanjutnya yaitu brosur atau pamflet. Terbitan berseri seperti brosur pameran yang berkaitan dengan bidang hukum ataupun bidang kerja unit lainnya. Brosur atau pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar ataupun tidak, tanpa penyimpulan atau penjilidan yang berkaitan dengan bidang hukum. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Sedikit penjelasan dari brosur ini. Brosur di atas menjelaskan tentang penyampaian layanan pos bangku pengadilan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum. Nah,
Selanjutnya yaitu bahan pustaka bukan berupa foto. Nah, yaitu ada gambar atau foto. Merupakan dokumen berupa sebuah gambar dan video yang berkaitan dengan bidang hukum. Bisa kita lihat di bawah ini fotonya. Selanjutnya, bahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berupa lembaran lepas yang diolah sendiri. Contohnya seperti yang di bawah ini. Nah, selanjutnya, putusan pengadilan dan jurisprudensi. Merupakan keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini, abstrak putusan MARI. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.